Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Oke, selamat sore semua. Apa kabar buat kamu semua yang hari ini lagi pada nongki-nongki sore-sore atau mungkin apapun yang kamu lagi nyaksiin acara ini di pagi, siang, sore, atau malam. Tapi kalau saat ini kita lagi live di sore hari dari Selasa. Oleh karena itu Selasa Berbagi selalu minta kamu semua untuk yuk sama-sama ingat dan berbagi kehidupan kamu, berbagi juga perhatian buat orang-orang sekitar kamu. Karena seringkali juga kita sering ngabaikan ya, kita pengennya, saya bisa menolong orang yang ada di daerah jauh sana. Padahal mungkin ada orang yang dekat kita. Tapi hari ini kayaknya kita nggak ngomong cuma orang dekat kita. Kita mau ngomong sesuatu yang berbeda hari ini di Selasa Berbagi ya. Nah, tapi sebelum kita mau ngebahas apa yang akan jadi topik kita hari ini, ada beberapa informasi yang akan saya bagikan untuk kamu semua. Nah ya, oke, kita tunggu informasinya. Ada teman saya di belakang layar yang siap memberikan perhatian kita semua. Oke, yang pertama, seperti tadi saya sudah sebutin teman-teman, bahwa Selasa Berbagi ini adalah tempat di mana kita semua mulai bisa memberikan perhatian kita, dan juga saatnya kita untuk bisa memberikan bagian kita untuk kita juga peduli sama orang-orang, untuk kita bisa memperkenalkan gospel atau Injil pada mereka. Dan sama seperti yang dilakukan oleh Pijar TV, kenapa enggak kamu menjadi bagian dari Pijar TV? Karena Pijar TV selalu dan konsisten menjangkau seluruh Indonesia dengan tayangan-tayangan Injilnya. Oleh karena itu teman-teman, yuk sama-sama membantu apa yang dilakukan Pijar TV dengan menjadi donatur. Karena setiap donasi yang kalian berikan akan khusus kami gunakan untuk penyebaran penayangan Pijar TV di satelit-satelit yang menjangkau area-area terpencil Indonesia. Ada nomor rekening yang sudah terpantang di layar, yaitu BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia, yang kamu bisa gunakan untuk mentransfer dana donasi kamu. Dan next, kamu juga bisa saksikan Pijar TV pastinya di Transvision channel 778, ataupun kamu juga bisa saksikan melalui live streaming kita di www.pijar.tv. Dan kalau misalkan teman-teman saat ini punya pertanyaan, punya permohonan doa, komentar, ataupun saran, kamu bisa kirimkan lewat WhatsApp, nomor WhatsApp yang sudah terpampang di layar, yaitu di 0813-8700-7055. Jadi setelah acara selesai, kalau kamu masih punya pertanyaan, kalau kamu mungkin punya permohonan doa, kontak saran, kirimkan ke nomor tersebut, dan ada tim dari Pijar TV yang siap untuk menangani kamu semua. Dan, kalau kamu hobi untuk mampir ke online shop gitu ya, kamu bisa mampir juga ke online shoppingnya Pijar TV yang terdapat di Shopee dan juga di Tokopedia. Karena di sana kamu bisa dapetin merchandise Pijar TV yang menarik. Nah, contohnya ini nih yang saya kasih lihat. Teng! Nah, yang paling baru adalah ada baju-baju ya, yang kamu bisa lihat di sini dengan berbagai macam warna. Wah, ya. Lalu juga desainnya menarik. Wah, ini bagus banget nih. Sebenarnya kalau dipakai buat gaul. Ada tas juga loh, bro. Asik, keren loh. Jadi kamu bisa dapetin hanya di online shop Pijar TV, yang kamu bisa dapetin di Tokopedia ataupun Shopee. Hampir ya, sana ya. Nah, kita nih Pijar TV ini udah tayang Selasa Berbagi ini kurang lebih setahun. Dan saya mau kasih lihat atau share sama kamu semua, berapa banyak sih orang yang udah dijangkau, berapa banyak sih orang yang merespon apa yang kita lakukan. Nah, apa yang kita lihat saat ini hanyalah yang kita kasih lihat statistik dari Facebook saja. Ini belum termasuk dari yang ada di tayangan Pijar TV di televisi, belum termasuk yang di YouTube. Ini baru di Facebook Live aja, nih. Jadi selama kurang lebih 1 tahun terakhir, secara rutin kita ya, kalau setahun berarti 63 event ya, Selasa Berbagi gitu ya. Dan sudah ada sekitar 47.300 jiwa yang ter-reach, ya, terjangkau. Dan acara ini lewat Facebook saja diresponi oleh 1.100 orang. So, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton kita, merespon kita, ngasih komen, ngasih likes,
So thank you guys. Kita doa ya supaya kita selalu jadi berkat bagi Indonesia. Karena Pijar TV kan salam terang bagi Indonesia. Alright. Dan untuk hari ini kita ditemuin teman kita Nicholas Sarasta. Halo bro, apa kabar bro? Hai bro, apa kabar? Cing. Biasanya gue nanya kalau kabar tuh kan mau baik-baik. Cuma kalau gue ngeliat kayaknya Nico tadi sebelum kita siaran nih, Nico lagi dalam situasi di karantina nih ya bro ya? Yoi bro. Di Singapura ya, saat ini ya. 14 hari. 14 hari? 14 hari. Masih ada 10 hari lagi? Masih 10 hari lagi. Dan gue pakai gelang tahanan kota. Wow. Ya, saat ini kedudukan lu ada di Singapura saat ini ya bro ya? Iya. Kemarin itu gue 2 tahun di Bangkok. 1,5 tahun sorry. Itu gara-gara COVID awal-awal. Terus ditahan di situ, nggak bisa pulang. Akhirnya lama di situ. Ya ini barusan pulang lagi ke Singapura. Oke. Itu Jadi gue penyebabnya. rasain tinggal di Bangkok kemarin. Jadi gue ngomong sawadikap, kopun kap, selain mai kap, gitu kan. Udah fasih banget ya. Nít nóiครับไม่เป็นไรครับ Jawa Isa, Inggris Isa, gitu gampang. Wah, Thailand gampang. Thailand นิดหน่อยนะไม่เป็นไรนะครับ Thailand ครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเรนดี้ครับkayak gini dong kayak gini สวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีครับคุณคริสครับสวัสดีครับ Maaf, Pijar TV saat ini tidak menyediakan subtitle. Jadi silakan menebak apa yang diucapkan oleh Nicholas saat ini. Oh nggak ada terjemahan itu nggak ada ya gitu. Nggak ada. Dan kamu lagi nyaksiin Pijar TV saat ini di Facebook Live dan juga di GoPlay ya. Saat ini kita bisa menyaksikan di 2 platform ini. Oke, buat kamu yang ada di GoPlay ataupun di Facebook Live, kamu silakan bisa kasih komen apapun yang kamu mau tanyakan mungkin, atau kamu kasih komentar pembicaraan kita hari ini. Oke, Bro Niko, lu kan dikenal sebagai, kalau orang ini banyak tahu ya, gue juga terus tahunya gini, bahwa lu adalah seorang worship leaders di Symphony Worship gitu ya. Yes bro. Ya kan? Nah, tapi ternyata lu juga saat ini juga ngebina sebuah komunitas gitu. Apa ini kayak gimana sih? Lu ngikutin tren gitu, oh ini ada komunitas, oke deh gue bikin komunitas juga lah. Atau apa? Kenapa asal muasalnya bagaimana lu tiba-tiba punya komunitas ini gitu, dan lu juga cerita tentang komunitas yang saat ini lagi lu bina. Silakan bro. Yeah, thank you. Ya, thank you buat semua, buat teman-teman juga yang sedang nonton acara ini. Kenalan dulu ya. Aku Nicholas dan aku tinggal di Singapura saat ini, dan seperti tadi Bro Joe bilang bahwa aku sedang menjalankan sebuah komunitas gitu ya, namanya Impact Makers. Tapi sebenarnya ada sejarahnya sih bro. Sebelum Impact Makers ini ada, I'm running sebuah komunitas juga di Singapura, itu namanya Impact Campus. Nah, jadi ada 2. Impact Campus ini adalah untuk mereka yang mahasiswa, yang masih sekolah, dan Impact Makers ini adalah buat mereka yang baru tamat kuliah biasanya, dan juga untuk orang-orang yang kerja gitu, more to yang adults gitu ya. Ini terjadi ya karena memang dorongan hati yang Tuhan kasih ya. Jadi like God spoke to me untuk membuat sebuah komunitas gitu. Dan komunitas ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, dan puji Tuhan by the grace of God kita masih sustain, kita masih jalan. Dan ya orang-orang yang datang juga kita melihat juga banyak yang diberkati gitu ya. Dan sedikit background dari komunitas ini, sebenarnya ini adalah komunitas basisnya memang Kristen. Jadi segala sesuatu memang kita mulai dengan doa secara Kristen. Tapi untuk siapa aja boleh datang gitu loh. Jadi nggak terbatas hanya untuk anak-anak Tuhan. Dan justru kita pengen menjangkau ya setiap orang yang pengen datang ya datang aja gitu. Untuk komunitas ini adalah lebih ke education ya. Jadi kita mengeduket orang untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu loh. Kan satu visi adalah kita ini kan dibilang sama Tuhan kalau kita harus menjadi garam dan terang dunia gitu ya. Dan garam itu kan harus ditebarin gitu loh. Dan juga terang itu juga harus dilihat oleh banyak orang. Nah, kita juga pengen bahwa anak-anak Tuhan itu maksudnya nggak cuma tersohor di gereja, nggak cuma tersohor di dalam bidang-bidang rohaninya gitu loh, tapi kita juga di dalam dunia, kita amanat agung Tuhan, kita harus pergi dan keluar. Di saat itu memang kita harus menjadi terang, itu menjadi garamnya Tuhan gitu loh di dunia ini. So kita memang pengen memperlengkapi setiap anak-anak muda, especially di Impact Makers yang adults ini, biar mereka tuh juga memiliki kompetensi yang juga bisa bersaing di dunia gitu loh, di marketplace especially. Jadi dari awal tahun
kita biasanya buat tanda kutip ya kurikulum itu dari Januari sampai Desember gitu. Nah yang kita sentuh itu adalah dari kepala sampai kaki lah istilahnya. Semua kita cakup dari mindset, dari masalah hati, dari masalah skill, kemampuan dan semuanya gitu. Nah memang kita sudah kemas. Nah untuk contohnya kita di bulan sekarang ini masuk bulan Juli ya. Bulan Juli ini kita sudah masuk kelas bulan bisnis. Jadi di situ kita ngajarin bagaimana untuk mungkin ada anak-anak muda yang punya kerinduan pengen membuat bisnis startup. Nah, jadi kita benar-benar kita panggil orang-orang yang memang pakar di bidangnya. Jadi sepanjang tahun itu kita panggil pakar-pakar di bidangnya gitu. Dari kesehatan, masalah percintaan, masalah mental, masalah semua banyak banget deh. Kayak gitu. Ya, I think that's a short introduction ya dari this community, ya impact makers ini. Dan gue denger ini yang menarik sih sebenarnya dari sebuah komunitas yang lo bina ini. Pesertanya atau partisipansnya atau orang-orang yang ikut dalam komunitas ini adalah bukan cuma dalam satu kota ataupun satu negara ya, tapi ada beberapa orang yang dari atas pulau malah ada lintas negara juga ya yang muncul atau yang ikut dalam komunitas ini ya bro ya. Iya. Jadi initially itu awal-awalnya itu memang yang gue invite itu kan adalah kalangan sendiri ya, gitu. Ya kan karena awal mulanya bahwa when God spoke to me itu awal mulanya karena gue pribadi gue ngeliat di tengah pandemik ini kan banyak sekali gitu orang-orang stres ya bro, orang-orang yang kehilangan pengharapan. Dan kemarin itu waktu gue di Thailand, jadi waktu awal mula pandemik itu banyak bisnis yang jatuh, anak-anak muda tuh ada yang bunuh diri, ada yang terjun ke sungai, ya jadi gampang sekali gitu untuk mengakhiri hidupnya. Jadi dan banyak sekali di berita di koran itu udah stres, mental health issue kena semua. Dan psikologis di Thailand itu kan sedikit sekali gitu loh, dan ternyata tiba-tiba dibutuhkan psikologis karena banyak yang stres, banyak yang kebingungan karena di pandemi kan kaget, nggak pernah mengalami seperti ini, tapi dalam sekejap langsung terjadi dan membuat kita tuh harus adjusting sama adaptasi sama situasi yang sekarang terjadi. Nah waktu di pandemik itu gue pikir bahwa kasihan ya, maksudnya jangan sampai mereka ini left alone. Jadi yang Tuhan taruh dalam hati gue itu adalah leave no man behind gitu loh. Dalam arti jangan sampai ada orang itu yang ketinggalan. Jadi kalau bisa yuk jangan sampai mereka tuh juga feel lonely. Nah jadi gue inisiatif dan gue berdoa juga sama Tuhan ini kalau memang Tuhan izinkan, maksudnya untuk gue bisa bergerak, yang pertama kali gue kontak itu adalah anak-anak di kalangan sendiri, yaitu anak-anak yang pernah gue bina waktu mereka mahasiswa kan selesai tuh tamat kembali ke Indonesia. Nah itu gue invite mereka, yuk jangan sendirian, yuk let's kumpul bareng-bareng, kita ngobrol bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng di situ. Datang nih. Nah ternyata yang datang itu mereka tuh invite teman-teman yang lain juga. Dan karena gue post di Instagram segala macam itu tiba-tiba banyak yang datang juga. Nah dari situlah orang-orang yang datang itu gue nggak kenal jujur ya. Sampai detik ini yang datang pun gue nggak gitu kenal sih. Gue tahu namanya tapi gue nggak pernah ngomong langsung. Sebab 60% itu yang gue nggak kenal sih. Tapi ya udahlah, maksudnya ya silakan aja lah. Siapapun yang mau datang gitu. Dan kita juga ngelihat bahwa animo teman-teman yang datang ya ada dari luar negeri, dari Melbourne, dari Kanada, dari Malaysia, dari Australia. Dan bahkan mereka rela nungguin itu sampai malam gitu loh, sampai malam. Kita mulai itu jam 9 Singapura, jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Tapi di Melbourne itu jam 11 malam, tapi mereka masih datang. New Zealand sudah jam 2 pagi, mereka masih datang. Iya. So, terus kita juga nanya, apakah teman-teman di sini datang dari berbagai daerah? Oh iya, coba sebutin, ditulis di chat. Manado, Bandung, Kupang, Kalimantan, segala macam, Palembang, dari Sidoarjo, Surabaya. Kan gue kaget kan ini. Ini sampai nanya, ini bener kan teman-teman dari situ? Iya bener. Nah ternyata ya puji Tuhan, maksudnya dengan kita membuat event ini kita juga bisa menyatukan ya anak-anak Tuhan dari berbagai kalangan, dari berbagai belahan Indonesia dan juga orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Profesi yang datang ini beda-beda banget. Ada yang dokter. Jadi waktu mereka lagi lagi nanganin COVID tuh mereka dengerin Impact Makers walaupun nggak pakai muka gitu. Tapi setelah selesai mau foto bersama, mereka pakai APD, semua pakai lengkap, pakai masker, pakai APD, semua. Kita kaget. Kamu lagi di mana? Oh, saya lagi lagi rawat, lagi jaga ini pasien di salah satu rumah sakit di Siantar. Hah, kamu di Siantar? Iya, kaget kan? Terus kita nanya lagi, ada yang dokter, jadi ada yang pengusaha buka restoran Korea, ada yang pengusaha kopi dan semua. Jadi anak-anak muda yang memang antusias banget. Ya udahlah, maksudnya puji Tuhan sampai hari ini let's do it dan kumpul aja kita sama-sama belajar gitu ya. Yang mengarah kehidupan kita yang lebih baik sesuai yang Tuhan mau.
Oh, Iya. gila. Ini sih luar biasa ya. Randy sampai tepuk tangan karena benar-benar luar biasa ya. Karena biasanya kalau komunitas itu kan satu kota, satu gereja gitu ya, Iya. atau satu Iya. daerah aja. Iya. Tapi ini bisa lintas benua dan orang-orang mengikuti. Nanti kita bisa gali lebih dalam lah soal apa yang dilakukan oleh Sure. makers. Ya. Tapi yang pasti nih teman-teman, buat teman-teman semua yang ikutan acara ini dan penasaran sama apa yang dilakukan oleh komunitas ini namanya Impact Makers. Instagramnya adalah impactmakers.co, betul ya bro ya? Dan Ya, setiap betul. 2 minggu sekali, di hari Minggu, mereka ngadain webinar-webinar yang melengkapi kita dari berbagai pembicara yang mereka undang. Ya, jadi tadi yang Nico tadi sempat share bahwa dia punya kerinduan untuk bisa melengkapi setiap orang, mulai dari kepala katanya sampai ke kaki, artinya segala aspek dalam kehidupan itu coba dilengkapi oleh komunitas ini. Bicara tentang impact makers, kalau nggak salah ini komunitas sebetulnya di luar gereja ya bro ya sebetulnya. Jadi komunitas Di luar gereja. Di luar gereja ya. Yes. Nah, ini nyambung nih sama ada pertanyaan dari pemirsa PJR TV ya. Nanti Randy sama Om Chris juga boleh jawab nih. Dia nanya gini, bolehkah saya memilih komunitas di luar bimbingan gereja tempat saya tertanam? Bagaimana caranya memilih komunitas rohani yang benar untuk saya bertumbuh? Nah, mungkin dari Bro Nicholas dulu. Boleh kasih pendapat bro, silakan. Wah, ini pertanyaannya tajam juga ya. Oke. This is my answer ya. Kan tadi nanya, bolehkah milih komunitas di luar bimbingan gereja tempat saya tertanam? Jadi jawabannya begini dulu. Kalau kamu sudah tertanam, ya biasanya kalau orang sudah tertanam, mereka itu akan fokus ke dalam komunitas tersebut, bro. Gitu ya. Nah, jadi kan kalau mereka belum tertanam, ya pasti kan mereka lagi nyari-nyari gitu loh. Jadi kalau misalkan kita sudah tertanam, ya biasanya sih kita lebih kepada fokus ke komunitas yang ada gitu ya. Nah gitu. Nah kalau ditanya boleh atau enggak, ya enggak salah sih untuk kita bisa belajar dari komunitas lain gitu loh. Nah jadi di Impact Maker sendiri, I always tell everyone, gue selalu bicara sama anak-anak di situ, listen up. Ini bukan gereja. Jadi walaupun orang-orang anggap ini adalah gereja, gue bilang ini bukan gereja. Ini adalah sebuah komunitas, rumah, tempat kita bertumbuh bersama dan kita belajar. Jadi di sini gue nggak bawa nama gereja sama sekali. Dan gue encourage mereka, sebelum lu datang ke Impact Makers, make sure lu sudah ibadah dulu di gereja tempat lu masing-masing. Iya kan? Nah, lu harus bertumbuh dulu, lu harus tertanam dulu, bukan tertancap. Jadi tertanam dulu di komunitas lu sendiri gitu loh. Nah tapi kalau lu masih masih jalan dan masih ngeliat yang lain, kalau untuk cari komunitas yang benar-benar lu pengen tertanam, ya gue rasa ya you have to pray for that gitu loh. Kalau sudah tertanam biasanya lu nggak bakal pergi gitu. Nah kalau untuk lu pengen belajar ya itu it's okay, that's for me. Tapi balik lagi komitmen lu, kalau lu sudah berasa bahwa gue di dalam satu tempat dan gue tertanam di situ, just stay there gitu. Ya kan, jangan lu pergi-pergi gitu loh. Kecuali memang lu udah ngerasa lu nggak bisa bertumbuh di situ, lu nggak bisa tertanam di situ lagi, you have the right gitu loh. Tapi balik lagi, itu kan sesuai sama panggilan lu dan sama juga dengan visi Tuhan yang kasih buat lu gitu loh, ya kan? Nah, terus pertanyaan lagi, bagaimana cara memilih komunitas rohani? Yang paling pasti, ya kita kan tahu bahwa kita itu kan ada buah-buah roh dalam hidup ya. For me it's very simple sih. Ya, 9 buah roh itu adalah sesuatu yang simpel kita ucapkan, tapi sesuatu yang susah untuk kita lakukan dan kita punya yang 99 ini. Salah satu cara untuk melihat apakah kita bisa bertumbuh di komunitas itu, you check yourself. Apakah setelah kita join dalam komunitas ini, ya kita itu sudah bisa menghasilkan buah-buah roh ini. Karena setiap orang yang sudah dipenuhi Kristus, dia juga pasti otomatis dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, orang itu harus menghasilkan buah-buah roh. Nah, kalau sudah ikut komunitas ini, tidak ada sesuatu yang berubah di dalam hidupnya, you have to ask questions gitu loh. Apakah komunitas ini yang salah atau dirimu sendiri yang salah? Tapi biasanya kalau komunitas yang benar, ya itu akan encourage orang, akan membawa orang itu ke dalam suatu kebenaran gitu loh, kebenaran firman Tuhan yang basically akan at the end of the day akan mengajarkan kita untuk kita bisa menghasilkan buah-buah roh ini. Jadi tolak ukurnya dalam komunitas ini, kalau komunitas ini atau benar atau gimana cara nyari komunitas yang benar, first of all, you have to make sure that semua yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. That's the basic foundation of everything. Ya, bukan senternya, bukan cuma event, bukan cuma keren-kerenan, bukan cuma rame-ramean, no. Walaupun komunitas itu mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi ada basic foundation about the truth, the word of God itu kuat,
follow that. Secondly, ya kalau di dalam komunitas itu kamu bisa bertumbuh, kamu bisa berkontribusi, dan kamu bisa menghasilkan buah-buah roh, gitu ya. Follow that one. Ya. Yang ketiga, ya kan, kalau kamu tahu bahwa kamu pilih komunitas yang benar itu adalah di saat orang-orang di sekitar kamu juga merasakan hal yang sama, gitu loh. Tapi kalau misalkan kamu udah ngerasain, terus orang-orang yang lain mungkin juga nggak ngerasain, ya, well, might be something wrong. Tapi kalau ada kanan kiri kamu juga ngerasain yang sama, gitu loh. Mereka kita bisa bertumbuh bersama. It's gonna be beautiful, gitu loh. So I think that's the right community yang gimana kita harus ada di situ, gitu. I think that's my answer ya. Ya, okay. Thank you. Menarik banget. Karena lu mencoba untuk gini. Kalau lo mau datang ke komunitas di luar gereja, pastikan bahwa lo sudah melakukan ibadah dulu di dalam gereja lo, komunitas gereja lo, dan lo pasti tertanam, bukan cuma sekedar tertancap alias nangkring doang yang gampang tercabut lagi gitu kan. Nah, Randy juga kan, lo ada master plan youth gitu kan ya, tapi ini adalah komunitas dalam gereja ya. Nah, gimana, tadi Niko udah kasih tanggapan yang make sure kita bahwa boleh, tapi lo coba untuk tetap mengenal gereja lokal. Lalu kan lo menanggapi pertanyaan bahwa boleh nggak sebenarnya kita punya komunitas di luar bimbingan gereja tempat saya tertanam, dan gimana cara milih yang tepat? Kalau menurut pendapat lo sendiri gimana, Ren? Gue sebagai youth pastor di master plan, gue melarang semua anak-anak gue untuk join komunitas di luar master plan. Posesif. Enggak lah, bercanda ya. Kita rekam dan kita foto. Tolong post di Instagram. masuk akun satir salah ya. Oke. Kalau aku pribadi, walaupun aku punya komunitas dan juga menggembalakan anak-anak muda di sana, di satu sisi tentunya aku mengajarkan mereka bahwa kita penting untuk punya gereja lokal dan kita berkomunitas secara lokal. Tapi di sisi lain, aku pun mengencourage anak-anak itu juga untuk berkontribusi, untuk juga punya komunitas-komunitas lain di luar dari komunitas lokal kita itu, gitu. Artinya jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan yang mainnya cuma di situ-situ aja, gitu. Bahasa zaman sekarangnya mainnya kurang jauh, gitu kan. Jadi aku pribadi kan juga dia yang mainnya jauh. Enggak, sekarang mah di rumah aja, Mas Kris. Cuma link Zoom-nya jauh-jauh. Nah, itu yang gue bilang, mainnya jauh. Iya. Nah, itu yang aku juga tanamkan ke teman-teman, bahwa selain kita punya semangat untuk mencintai gereja lokal kita, merasa secure dengan komunitas lokal kita gitu. Jadi nggak perlu takut lah kalau anak-anak rohani kita, anak-anak youth kita juga mulai punya komunitas di luar komunitas kita doang gitu kan, ya kita nggak perlu panik gitu loh. Kalau kita udah yakin dengan apa yang kita tanamkan, kita ajarkan, ya biarkan mereka justru mewarnai komunitas-komunitas lain, atau mereka bisa belajar dari komunitas lain dan bisa share kan apa yang mereka dapat gitu kepada komunitas lokal gitu. Dan aku pribadi sangat menghargai satu semangat ekumenis gitu ya bahasanya ya, lebih ke bagaimana anak-anak Tuhan dari berbagai macam latar belakang denominasi itu bisa berkolaborasi, bisa bergandengan tangan, seperti yang judul dari pembahasan kita kan, Community Beyond Boundaries kan, artinya komunitas yang melintasi batas-batas kayak gitu. Dan aku bersyukur tadi apa yang telah dijelaskan oleh Bro Nicholas itu menjadi sebuah warna yang buat aku justru generasi saat ini membutuhkan semangat tadi ekumenis, interdenominasi gitu loh. Mereka udah cukup penuh juga gitu kalau denger sorry ya ini cuma buat eksklusif denominasi tertentu, sorry ya ini cuma buat eksklusif golongan tertentu. Itu rasanya buat generasi saat ini sesuatu yang udah cukup ketinggalan zaman gitu loh, dan mereka sedang dalam tahap segala sesuatunya itu menjadi inklusif dan mereka berani untuk membuka diri terhadap yang lain kayak gitu. Nah, sedangkan kalau gereja, anak-anak Tuhan tidak melihat perbedaan ini sebagai sesuatu yang perlu dieksplor, ya jangankan ngomongin soal diskusi antar agama misalnya kayak gitu ya.
beda denominasi aja bisa curiga, bisa melarang gitu kan. Nah inilah yang kita mesti ubah mindset kita, dalam arti bukan artinya kita jadi menyeragamkan segala sesuatu ya, tapi justru di dalam keterbedaan itu kita justru bisa bergandengan tangan gitu ya. Misalkan tentunya di komunitas Impact Makers itu satu persatu punya gereja lokal masing-masing, dan rasanya tidak perlu diseragamkan. Oke, kita semua sekarang tinggalkan semua nilai-nilai itu, kita buat nilai-nilai yang baru. Kan nggak kayak gitu juga ya. Dengan warna kita masing-masing, kita berkumpul, bergandengan tangan, itu sangat indah sih. Dan aku pikir harusnya kita letakkan segala keegoisan kita, belajar untuk mendahulukan apa yang menjadi kerinduan dari Tuhan Yesus sendiri. Kan Yohanes 17 bilang, dunia akan percaya bahwa aku berasal dari Bapa kalau tubuh Kristus itu bersatu gitu loh. Jadi makin banyak komunitas yang seperti ini, yang semangat ekumenis, semangat interdenominasi, aku rasa ini bisa jadi jawaban sih buat generasi ya, khususnya hari-hari ini gitu. Yes, wow. Anda nggak sih dengar ada pemimpin ngomong gitu? Ya sih. Maksudnya di mana seorang leaders membebaskan orang-anaknya untuk, ya justru kalau misalkan lo nggak punya kompetisi di luar, lo cupu gitu, jadinya kurang jauh mainnya gitu kan. Ya, kecuali komunitas di luar itu ritualnya, di puncak ritual itu mengadakan seks bebas, itu aku larang sih. Oh ya iyalah. Ya, itu aku larang. Ya, pasti lah. Ya iyalah. Nah, tapi kan balik ke pemikiran dari Randy, ini mungkin bisa Om Chris bisa bantu jawab ya, bahwa gereja seharusnya nggak alergi sama pergaulan komunitas interdenominasi gitu ya, maksudnya denominasi yang berbeda, harusnya justru bersatu. Nah, emang Om Chris, adakah di zaman gereja mula-mula atau ada ya di Alkitab mengajarkan bahwa we should only belong in one church organization atau komunitas gereja? Nggak ada ayat organisasi di Alkitab, nggak ada bunyi organisasi, nggak ada. Nggak ada tulisan organisasi di Alkitab, nggak ada. Berarti jawabannya kan nggak ada. Udah gitu aja ya. Nggak gitu juga. Kasih pendapatnya dong. Gimana. Gini, situasi kan berbeda kan. Situasi dengan dulu dan sekarang berbeda. Dulu itu kan only one church, yang hanya ada satu gereja dengan leadersnya itu semua ada di Yerusalem gitu kan. Dan di masing-masing kota ada jemaat-jemaat yang semuanya tunduk kepada kepemimpinan para rasul di Yerusalem. Bahkan ketika ada sesuatu yang terjadi di gereja lokal, katakanlah di Antioquia, yang masalah sunat tidak sunat itu kan. Nah, mereka kan juga balik ya, mengirim utusan ke Yerusalem gitu kan. Jadi sebenarnya tidak situasinya berbeda banget. Hanya ada satu gereja, dan sebetulnya ini juga bisa kita contoh kan. Kita contoh bahwa seperti Pastor Randy tadi bilang gitu kan. Hanya ada satu gereja, hanya ada satu tubuh gereja gitu kan, satu tubuh Kristus dari gereja gitu kan. Sebagai Kristus sebagai kepalanya gitu kan, dengan berbagai macam. Harusnya seperti itu. Walaupun situasi berbeda, tetapi prinsip itu harusnya tetap sama. Karena apakah ada? Ada sih, perbedaan pemimpin ada. Nah, justru yang Randy maksudkan tadi itu menarik, karena dari dulu sampai sekarang kebanyakan leader yang ada di Alkitab ya itu dewasa. Nah, yang di bawah itu bagaimana deliver kedewasaan tadi itu ke bawah gitu kan? Itu yang kurang. Makanya ada dispute antara orang-orang di bawah ketika mengatakan aku adalah kelompok Kefas, aku adalah kelompok Apolos, aku adalah kelompok Paulus. Itu kan berarti ada bahwa ada kesan mereka belong to someone gitu kan. Itu kita ngomong organisasi, belong to someone. Wah, aku kelompoknya Randy, aku kelompoknya Nico, aku kelompoknya Joe, aku kelompok siapa kan gitu kan. Nah, itu kan ada gitu. Jadi pernah ada bahwa seperti itu, situasinya mungkin sama. Hanya Paulus juga mengambil posisi seperti Randy. Jangan-jangan Randy adalah inkarnasi daripada Paulus ketika mengatakan bahwa tidak masalah gitu kan. Kamu boleh belajar sama Apolos, kamu boleh belajar sama Kefas, kamu boleh belajar sama aku, karena kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi yang jelas bahwa masing-masing mereka itu mempunyai tempat pertemuan yang konsisten dan konstan ya di masing-masing tempat mereka tertanam. Dan kita bisa lihat itu tadi benar yang dikatakan oleh Pastor Randy, oleh Pastor Nico, bahwa orang-orang ini tertanam di satu tempat di bawah satu kepemimpinan, tapi mereka
benar-benar merasa bahwa satu tubuh Kristus dan leadersnya pun mengajarkan hal yang sama. Jadi pertanyaan, apakah we should only belong to the church, one church? Ya, bisa gitu kan. But itu harus ada tambahnya, kita juga tidak berbeda dengan gereja-gereja yang lain, dengan tubuh Kristus yang lain. Nah, kalau perlu malah saling kirim gitu kan, kayak ketika berjalan misalnya ini Pastor Randy gitu kan, salah satu anak master plan-nya ke Singapura gitu kan, kirim email kepada Bapak Niko gitu kan, saudara Nicholas, salam dalam damai kasih Kristus, ini saudara saya ini dalam kasih Tuhan, dia sedang ada di Singapura dalam rangka belajar segala macam. Itu bisa terjadi. Ini modelnya bisa mirip seperti gereja-gereja di perjanjian baru, bahwa ini aku kenal meskipun tidak dalam satu organisasi, meskipun tidak dalam satu denominasi gitu kan, tapi karena leadersnya, kunci adalah leadersnya saling berkomunikasi intens, meskipun ada perbedaan doktrin dan liturgi, gak ada masalah selama leadersnya dewasa dan tahu bahwa yang punya gereja, yang punya jemaat itu bukan saya atau organisasi, Jesus, gitu. Wow. So istilah mencuri domba diganti menjadi mengutus domba ya ke negara lain. Iya. Nice. Itu menarik tentang domba. Kenapa kemarin Idul Adha kita nggak nyembelih domba? Orang Kristen kenapa nggak merayakan Idul Adha? Karena ya kita semua domba-domba. Kalau kita disembelih habis. Kenapa Bro Niko tadi mau kasih berapa tahu Bro? Enggak, tadi benar banget yang tadi Bro Chris bilang ya. Karena biasanya ini kan gua kan di Singapura. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia itu biasanya bonyoknya itu WhatsApp gue kan, maksudnya anak gue mau ke Singapura titip ya, ini nggak apa gitu loh, ya gue terima gitu kan. Nah itu benar banget gitu. Jadi kita istilahnya apa ya, kita saling tolong menolong gitu ya. Nah terus di Indonesia, terus anak-anak gue yang alumni ini kan pulang ke Indonesia nih, yang gue pastikan satu, gue selalu bilang sama mereka, kalian kembali ke Indonesia, kalian harus ketemu sama komunitas ya. Terus gue nanya rumahnya di mana, daerah tinggalnya di mana. Nah dari situ gue nanya, gue mulai rumahnya misalkan ya di daerah Jakarta Barat. Nah gue kontak tuh teman-teman gue yang di Jakarta Barat dekat rumahnya. Ini tolong ya ada anak gue di sini. Masalah dia ini mau atau nggak di sana, gue bilang coba dulu. Tapi gue anterin. Dalam arti gue kirim email, gue kirim WhatsApp. Nanti biar dari gerejanya yang kontakin anak-anak ini. Jadi jangan sampai hilang gitu loh. So I think that yang Bro Chris ngomong tadi bagus banget itu. Yeah. So good. Sinergi, beautiful. Aduh, keren banget. So good. Ini kalau gini udah enak banget nih kalau kita udah mulai saling ngisi gitu ya. Karena satu komunitas lain itu nggak ada lagi tembok gitu. Semuanya bisa cair gitu aja gitu kan. Tapi kalau kita bicara soal komunitas di luar gereja, apakah itu ada namanya ketenakosan dalam kita sendiri di dalam gereja? Karena ada pertanyaan gini nih, ada pertanyaan, salahkah saya kalau saya merasa komunitas muda di gereja saya kurang bertumbuh dan saya berinisiatif buat komunitas sendiri yang lepas dari gereja, dan ternyata komunitas ini lebih berkembang dan saya lebih banyak memuridkan orang, boleh nggak ya? Gitu ya. Terus saya dimusuhi oleh gembala saya sekarang. Gimana Bro Niko? Well, balik lagi ya gini, boleh atau enggak ya kan, kalau ngerasa komunitas kurang bertumbuh ya kan, terus salah nggak gitu kan ya kalau saya merasa ini, kalau menurut gue pribadi, kalau lu ngelihat rumah lu sekarang lu udah tertanam nih, udah bertumbuh di situ ya kan, biasanya kalau lu memulai sesuatu yang baru itu kan you start a new season tuh ada excitementnya, wah seru ya, wah ini. Nah biasanya kan kalau udah lama gitu kan rasanya udah rutinitas, udah kayak gitu-gitu aja. Jadi mungkin nggak ada sesuatu yang baru. Ya tiap minggu gue ngumpul ketemu orang yang sama, yang khotbahnya juga gini, Nicholas terus kok nggak ada yang lain. Misalkan apapun kegiatannya setiap tahun juga agendanya begini, pasti the next one ada ini. Nah kalau lu mulai yang baru pasti ada excitement dong. Mungkin ketemu orang baru, tempat baru, semua yang baru, itu beda banget suasananya pasti. Nah kalau ditanya salah atau enggak, kalau lu mikir seperti itu nggak salah. Itu misalkan rumah lu itu adalah kotor, rumah lu nggak menarik lagi, rumah lu mungkin yang perlu dikasih keindahan, ya menurut gua kenapa lu nggak benerin dulu rumahnya, kenapa lu nggak berusaha untuk memperindah dan mempercantik rumah itu dulu,
you put an effort to it dulu gitu loh. Karena lu udah bertumbuh udah lama di situ. Maksudnya lu bertumbuh selama 5 tahun, mungkin 10 tahun udah lama banget gitu loh. Jadi kalau lu melihat segala sesuatu yang mungkin di saat itu, aduh udah nih, udah kayaknya nggak bisa bertumbuh lagi nih. Pertanyaannya, sudah kontribusi belum? Sudah buat bagian lu belum? Untuk membuat rumah ini menjadi indah dan cantik. Untuk memulai segala sesuatu itu gampang memang. Tapi untuk maintain itu susah. Iya kan? Kalau ditanya salah nggak kalau merasa komunitas kurang bertumbuh, terus inisiatif buat komunitas sendiri, ya menurut gue balik lagi ini you have to contribute first di dalam tempat lu tertanam ini. Selama lu belum punya kontribusi untuk tempat lu ini, jujur jangan buat komunitas dulu yang lain gitu loh. Sama aja. Karena if you make the new one, lu akan masuki masa fase yang sama setelah 5 tahun, lu akan ngerasa bosen, lu akan siklusnya seperti itu dulu. Tapi kalau lu sudah dipercaya sama Tuhan, karena gue percaya banget gini, you are into the community karena lu punya panggilan dan calling di situ. Lu sudah tertanam, lu sudah makan di situ, dan lu kalau ngeliat kejelekan di rumah, masa lu tinggalin, sorry deh, rumah ini jelek banget nih, aduh, males banget nih gue udah. Enggak. Tapi karena lu sudah, pertama kali gue percaya waktu lu join komunitas itu pasti excitement. Seneng banget nih ke Master Plan Youth ya, aduh bisa ketemu Korendi nih, aduh ketemu teman-teman semua. Tapi sejalan dengan itu maaf, misalkan, kok gini-gini doang sih? Kok nggak ada perubahan? Di tempat sono lebih bagus. Gue nonton di YouTube, ini gereja ini lebih bagus. Kok gue gini-gini aja? Balik lagi, rumput tetangga memang selalu lebih hijau. Tapi kenapa nggak lu belajar dari yang lain-lain ini, lu coba masukin dalam gereja, di komunitas lu. Kalau berhasil, dan bangkit lagi dong. Ya kan? You don't need to make another community gitu loh. Nah, kalau lu bilang, tadi pertanyaannya, kalau pas dari gereja, ternyata komunitas ini lebih berkembang dan saya lebih bisa memuridkan orang, gitu kan? Belum tentu gitu. Sedangkan yang dikasih sama Tuhan aja yang sekarang ini lu mulai kebosenan again. Gimana kalau lu masuk siklus yang baru, pertama kali semangat lu maintain, masuk yang sama, terus jiwa-jiwa domba-domba dalam situ lu mau ngapain gitu loh. Terus lepas lagi, nggak enak nih gue, nggak bisa nih gue, pergi lagi. Jadi lu jadi kayak kutu loncat. Dan lu nggak setia sama perkara yang Tuhan berikan sama lu. Tapi kalau memang waktu lu udah selesai di situ dan lu rasa Tuhan bilang bahwa oke, you can speak to your pastor bahwa sepertinya Tuhan memberikan saya visi dan Tuhan panggilan saya adalah untuk melayani di luar. Seorang hamba Tuhan dan gembala yang baik pasti akan mengutus, gitu loh. Ya, pasti akan bilang I support you dan itu akan lebih baik sekali. Tapi kalau ada gembala yang misalkan ya ada orang yang mau keluar gitulah pengen buat komunitas terus dia marah, ya gue rasa ini gembala memang, gue nggak menghakimi sih ya, dan kita perlu doakan juga karena maaf, I have to say this, banyak gembala-gembala mungkin yang juga masih ngerasa insecure, gitu kan, takut disaingi. Tapi kita harus berusaha bagaimana cara kita menggandeng yang senior-senior ini, gembala-gembala ini, biar kita bisa bersinergi bersama-sama gitu loh. Jangan jadikan gereja itu sebuah saingan, tapi jadikan gereja itu sebuah sinergi yang dimana kita bisa sama-sama mewujudkan visi Tuhan, yaitu ya apalah, memperlebar kerajaan Tuhan, vision, the kingdom of God, not the kingdom of church. Dan gue rasa the kingdom of church zaman sekarang ini sudah nggak ada lagi gitu loh. Tapi now is the kingdom of God. Jadi bukan gereja lu, gereja gue nggak. This is the Christ Church, ini gerejanya Tuhan. Randy ditempatkan di master plan karena memang ya oke, domba-domba Tuhan kirimkan ke Randy atau Bro Chris atau Bro Joe semua yang dikirimkan ke Impact Makers ke gue. Ya udah kita jaga aja di sini. Tapi church is not competition, tapi church is about complementing each other. Nah dari situ. Nah jadi kalau misalkan ya kalau pengen buat komunitas yang baru, you have to pray first. Make sure that's your calling, make sure that's God's vision sebelum kita melangkah. Kalau enggak, mendingan you stick to your place, mendoakan dan kumpul sama-sama sama teman-teman yang sudah bertumbuh lama-lama di sini. Gimana caranya kita bisa mengubah komunitas kita ini menjadi komunitas yang menarik kembali dengan cara apapun. Yang pasti kita tahu Tuhan kita itu luar biasa, kreativitasnya nggak terbatas. Kalau kita minta, pasti Tuhan memberikan. Kuncinya adalah mau faithful nggak, mau susah sedikit nggak di situ untuk membangun sama-sama gitu loh. Karena apa? Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi andalkan Tuhan aja. Kalau memang Tuhan bekerja di situ, aku percaya pasti Tuhan bisa bekerja di sana untuk membangun komunitas yang sekiranya kurang ini bisa dibangkitkan kembali, apinya jadi bangkit kembali. And it's all about you, it's from you. Bukan dari orang lain, dari orang di dalam komunitas tersebut. Thank you. Wow,
Awesome. Gila. Gue tertarik banget sama ilustrasi tadi dibilang bahwa gini, udah nggak pada waktu lu melihat ada kerusakan di dalam rumah lu sendiri, lu sudah melakukan maksimal belum? Karena seringkali kalau kita berpikir untuk punya rumah di luar rumah kita gitu ya, tempat di luar rumah, itu kelihatannya lebih menarik. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi nih, kalau dari Randy sendiri gimana, Ren? Dia berpikir bahwa ternyata kompetisi yang gue buat blog itu lebih berkembang gitu loh, dan saya justru lebih bisa lebih banyak memberikan orang, tapi saya di musuh kepala saya sekarang. Nah, gimana menanggapi pertanyaan ini, Ren? Iya, memang pada dasarnya memperbaiki yang sudah ada itu nggak lebih mudah daripada membuat sesuatu yang baru gitu loh. Akan sangat mudah, yuk kita bikin komunitas begini. Wah, semua semangat seperti yang tadi Bro Niko bilang bahwa itu lebih gampang daripada apa yang sudah ada dengan culture yang sudah lama terbangun terus kita mau ubah itu kan nggak gampang gitu. Tapi ya aku berharap sih dari yang mempertanyakan pertanyaan ini, adakah effort yang sama ketika kamu sedang membangun komunitas tadi, effort yang sama kamu pakai untuk memperbaiki yang ada di gereja lokalmu kayak gitu. Dan satu lagi kuncinya yang penting juga komunikasi dengan pemimpin, bagaimana sebagai seorang jemaat melihat kondisi, pasti kan ada kegelisahan kan, kenapa ya youth kita kok begini-begini aja gitu loh, apa yang bisa kita perbaiki. Harus ada diskusi dari seorang pemimpin, seorang jemaat dengan orang yang memimpin dia kayak gitu loh. Dan kalau buat aku pribadi, kalau ada anak youthku yang dengan sukarela bilang, kok kayaknya youth kita gini-gini aja deh, ada yang perlu kita perbaiki, wah aku seneng banget, aku bilang ayo, apa yang bisa kita lakukan kayak gitu loh. Dan aku percaya justru seorang pemimpin itu harus berani untuk mengevaluasi dirinya sendiri gitu. Karena kalau sampai ada sesuatu yang membuat orang lain berpikir, oh komunitas kita yang di sini nggak berkembang, di luar kok berkembang, artinya nilai-nilai pengembalaan apa yang sedang kita bangun di gereja itu berarti belum maksimal. Dan kita harus mengakuinya, oh berarti memang ada kekurangan. Dan ketika ada yang berani untuk menyatakan itu, bukankah itu sebuah hal yang luar biasa gitu. Dan harusnya orang seperti ini bukan dimusuhin tapi dirangkul. Betul. Gitu kan? Yes. Maksudnya kita dengar banyak dari dia gitu. Apa sih yang bisa kita perbaiki gitu. Dan yes. Aku sih berharapnya justru orang-orang seperti inilah yang bisa diberikan ruang yang lebih, diberikan kesempatan yang lebih untuk mengeksplor dirinya dan memperbaiki apa yang harus diperbaiki di dalam gereja lokal kayak gitu. Jadi, dan kalau misalkan dia merasa, Pastor, aku mau ya sembari aku juga melayani di gereja lokal, aku mau bangun sebuah komunitas, monggo silakan. Yes. Bagus banget, justru kan artinya kerajaan Allah akan semakin diperluas dengan kehadiranmu kayak gitu. Dan itu artinya tugas kita sebagai gereja berhasil dong, orang lain bisa memuridkan di luar tembok gereja kita kayak gitu. Top. Mungkin itu dari aku. Beautiful. Itu gila sih. Pertanyaannya dari jemaatnya bilang, Ko Pastor Randy, boleh nggak aku menggantikanmu? Kayaknya kamu nggak bisa lagi dah mimpin itu. Kamu banyak main keluar, aku gantiin deh. Iya. Gantian gue yang main keluar dari dalam ya, gantian gue gitu. Ya tapi itu ya, Ren, menarik loh Ren, karena dinamika di dalam gereja juga kan ada banyak ya. Dan lu justru bagus banget ngasih saran bahwa ya sebagai pemimpin kita justru harus punya kuping juga yang mau mendengar ya, punya hati yang terbuka juga untuk dimasukan. Dan itu amazed banget gitu sama jawaban itu bagus banget. Gue kasih contoh dikit boleh Joy ya, dikit. Boleh ya? Bro. Ini kemarin itu kan gue juga kan pelayanan mengembalakan mahasiswa, lu tuh anak-anak muda kan, energinya itu luar biasa gitu loh kan. Dan mereka nih update sama sesuatu yang baru gitu kan. Tren apa, maaf ya, maksudnya tren di gereja, tren dimanapun update banget lah. Gua, ya kan, kita kan udah memasuki umur-umur yang cukup pelan-pelan, ini akan jadi lambat sedikit nih gitu. Oh, jujur ya? Iya, kita enggak. Niko aja. Oke. Gue kan TikTok gitu ya. Contoh nih, TikTok. Dia bilang, kok join TikTok dong. TikTok. Gue bilang, gimana TikTok? Gue aja nggak tahu nih. Kok udah cobain Reel belum Instagram? Hah? Reel? Apaan tuh? Gue juga bingung kan kemarin. Nah, jadi gue bersyukur banget. Ini salah satu contoh di anak-anak yang kita gembalakan itu. Kemarin dia ikut Elevation punya conference ya. Jadi 24 hours 7 days.
Jadi 168 jam dia ikutan itu loh. Jadi dari pagi. Jadi itu semangat banget dia. Dia malahan aku nih tidur sampai kurang karena aku semangat karena timingnya Amerika kan beda. Jadi aku semangat banget untuk ikutin conference ini. Gue jadi seneng banget tuh bro. Ini gue nggak usah disuruh nyari tuan, udah nyari tuan sendiri men. Nah terus gue bilang go ahead please ikut. Tapi setelah lu ikut, lu belajarin ya. Habis itu lu ajarin kita. Nah gimana cara kita bisa terapkan, mana yang kita bisa terapin atau enggak. Nih gue belum cerita nih karena dia baru selesai last week nih kan. Nah gue seneng banget men. Lu nggak akan mungkin bisa lu pantengin itu wah conference. Bahkan gue bilang sama anak-anak ya, kayak ada associate gue bilang mau ikut conference nggak apa-apa, kita punya dana, please join the conference, ikut, tapi belajarin di sana. But when you come back, buat presentasi di rumah, mungkin rumah kita bisa buat seperti ini ya, mungkin seperti ini mana yang cocok gitu loh. Jadi instead of mereka nanti gimana sih juga kita nggak berkembang, tapi dengan cara kita ngasih kesempatan, kita terbuka pikiran kita, wow mereka akan terbuka. Tapi once you say nggak boleh ikut conference, ngapain lu ikut conference? Di gereja kita ada, maaf, kadang-kadang di gereja kita juga nggak ada. Ya, aku ikut ini ya, pertemuan ini ya, ngapain? Gereja kita juga ada kok. Mana? Kita bikin gitu sekarang. Nah, tapi kan nyatanya nggak ada, karena maaf, mungkin takut ya insecure ini. Nah, gue berharap dan gue berdoa biar setiap pemimpin di gereja sekarang tuh jangan memiliki rasa insecure. Tapi semakin kita terbuka, when we open our mind, dan kita anak-anak ini juga pikiran juga terbuka, semakin kita takut kehilangan, kita akan kehilangan. Tapi semakin kita memberikan chance buat mereka, they will come back because they will respect you. Karena apa? Kita nggak takut, nggak kekang mereka, kita sayang mereka, justru kita pengen mereka itu bertumbuh. Karena gue pribadi sendiri ya, kita nggak akan bisa kasih makan 24 jam. But I thankful to God karena ada YouTube. Banyak sekali pembicara-pembicara yang membagikan kebenaran firman Tuhan. Biar mereka yang lapar, daripada mereka nggak jelas kemana, kan ada ini. Yang bagi nonton YouTube, yang firman Tuhan, segala macam nyari sendiri. Jadi kenyang. Lah kalau nunggu gue, tunggu Konik ya. Konik yang membagikan firman Tuhan hari ini. Biarkan tunggu Konik ya. Pokoknya semua nunggu gue. Ya nunggu aja. Kalau gue nggak bisa, sorry ya. Ternyata Konik nggak bisa nih hari ini, batal. Terus kasihan dong mereka. Right? Selama mereka masih bisa cari makanan sendiri, it's a blessing for me. Ya, yang pasti tujuan kita adalah biar mereka itu bisa bertumbuh, biar mereka bisa berkontribusi. Itu salah satu contoh sih yang gue dapat ya. Thank you. Jar TV 24 jam, Jar TV 24 jam, Jar TV. Siap 24 jam, memang 24 jam. Tapi paling asik memang kalau misalnya ada gembala atau ya pemimpin dalam gereja bisa punya kebebasan seperti itu. Karena itu gue mau nyapa Pak Esra Soru nih. Pak Esra Soru lagi nantangin Facebooknya Jar TV dan nonton Selasa Berbagi hari ini. Udah 2 minggu berturut-turut nih beliau mantap berbagi. Halo Pak Esra. Dan juga kita mau nyapa juga teman-teman yang lagi nonton kita di. Bukan saya Pak. Randy Pak. Saya pamit dulu ya Pak. Belum. Ya nonton kita Selasa Berbagi di GoPlay dan juga di Facebook Live. Halo guys, kasih komen sama kita dan support apapun yang kamu tanyain deh ya, dan kasih komen juga. Oke, Om Chris, gimana Om? Tadi kan Nico udah kasih pendapat tuh bahwa gue kasih perspektif ya. Perspektif boleh. Dari bukan pemimpinnya, bukan pemimpin. Kan tadi kan dari perspektif. Oh iya, that's really good. Gimana? Gue dari perspektif yang aku adalah dia, gitu kan. Let's say aku adalah dia, gitu kan. Dan funny things ini memang terjadi di aku, gitu kan. Walaupun nggak totally seperti itu. ada yang dilakukan adalah tadi Randy udah kasih tahu komunikasi, gitu kan. Komunikasi itu sangat penting banget gitu. Dan ya Randy kayak sepadan lah sama Randy. Kayak jadi sepadan kayak gimana gitu ya. Pemikirannya gitu ya. Pemikirannya dalam hal gini, komunikasi dan persahabatan dalam gereja gitu kan. Yang kemarin gue barusan tulis itu. Karena gap intergenerasi itu sungguh menyesakkan gitu kan. Itu yang terjadi. Tadi kenapa ada banyak insecurity daripada leaders yang di atas? Karena memang gapnya yang berbeda, jauh berbeda. Perspektif, cara pandang melihat permasalahan dan dunia saat ini juga berbeda gitu kan. Memang perlu sekarang gereja pakai TikTok gitu kan. Itu gak akan masuk di beliau-beliau gitu kan. Itu gak akan masuk gitu. Tapi jelas bahwa perlu ada lebih sering komunikasi gitu. Anak-anak muda yang punya tadi ide gitu, katakanlah visi dari Tuhan. Ini katakanlah visi dari Tuhan. Tuhan sudah ngomong ke saya gitu kan. Nah, ini kita taruh di situ lah. Tuhan sudah mau bilang ke saya akan lakukan ini. Itu pun harus dilakukan dengan
hikmat yang benar gitu kan, karena ini anak muda dan kemudian ngomong kepada yang udah ikut Tuhan sepanjang hidupnya, katalah gitu kan, kamu tahu apa tentang suara Tuhan, misalnya kan gitu kan. Nah ini yang tidak ada saat ini, bahwa dialog intergenerasi, lintas generasi tidak ada, persahabatan lintas generasi itu yang nggak ada, meskipun sesama pemimpin ya, sesama pemimpin antara pemimpin youth dengan pemimpin senior pastornya itu pun jarang berkomunikasi. Pertemuannya hanya apa? Pertemuannya hanya kalau ada meeting Natal. Itu yang terjadi, itu kata meeting event. Ya, kenapa tidak sekarang gitu, misalnya ada Zoom gini, atau kemarin ketika belum pandemi itu kan ngopi kayak gitu kan, medok-dok kayak dipanggil depan gereja gitu, kayak itu lebih santai. Itu yang kurang. Satu dari komunikasi itu yang kurang gitu kan. Yang kedua adalah ini aku bilang kepada tadi berarti kepada anak mudanya gitu kan. Approach-lah dengan kesopanan gitu kan. Approach-lah dengan kelembutan gitu kan. Anak-anak muda memang mukanya garang, semangatnya tinggi, hajar aja, Tuhan bersama kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Loh, yang buat lawan tuh senior pastor loh gitu. Nah itu kan, come on, itu yang perlu kawan-kawan harus tahu gitu kan. I've been there gitu kan, I've been there. So, yang dilakukan adalah yang kedua, wait, tunggu gitu kan. Pada saat sekalipun itu suara dari Tuhan dan harus melakukan ini itu, tapi wait. Ini Daud aja menunggu ketika udah ditahbiskan diurapi jadi raja oleh Samuel. Dia nunggu. Dan dia akan mencoba untuk berkomunikasi dengan Saul. Walaupun Saulnya tidak menerima komunikasi dia. Kita bisa lihat dari situ itu kan. Tapi dia pun tidak memaksakannya gitu kan. Katakanlah tak bunuh aja. Itu kan sama aja kan. Tapi dia nunggu. Wait. Wah, ini suksesi yang sudah Tuhan kirimkan. Si Saul ditaruh dalam gua. Dia lagi buang air. Tidak lengah, tidak waspada. Wah, mari kita gantikan kepemimpinan. Kan nggak gitu kan. Tapi wait, tunggu gitu. Dan sembari menunggu tadi itu terus berkarya. Beneran terus berkarya. Dan juga sadari bahwa godaan untuk berbuat sesuatu itu tinggi banget. Jadilah seorang yang benar-benar submit kepada satu rencana Tuhan dan submit kepada pimpinan Tuhan. Submit pada rencana Tuhan artinya apa? Kalau itu udah dari Tuhan, artinya lo yakin dari Tuhan, gak akan ada seseorang pun yang menghalangi. Berarti submit kepada rencana Tuhan, udah nunggu aja gitu kan, kayak gitu. Submit aja pada rencana Tuhan, kayak Daud. Dan selama itu ya tadi dalam komunitasmu, dalam apa yang kamu lakukan, apalagi sekarang lakukan terus itu kan, kontribusi tadi itu. Dan jangan sampai tergoda. Ketika aku nggak ngajar lagi dan ada Bible Everyday, itu ada banyak yang minta, Kak bikin komunitas dong, Kak bikin kelompok belajar dong. Aku enggak gitu. No, bukan dari saya gitu kan. Inisiatif bukan dari saya. Aku bilang kepada mereka, kalau kalian pengen belajar, bikin grup, ya, bikin kelompok belajar. Namaku nggak akan ada di komunitas itu. But kalau kalian baru ketemuan segala macamnya dan nanya, invite me, itu bisa gitu, kayak gitu. Dan itu terus lakukan dan nunggu, sabar. Buahnya akan kelihatan. Apa yang kamu tanam akan kamu tabur. Dan kurasa saat ini ada beberapa hal yang memang lagi bagus terjadi gitu kan, ada komunikasi terjadi yang belum gua bisa cerita sekarang, tapi beberapa udah tahu. Kurasa itu bisa jadi saran buat kawan yang bertanya tadi. Wait dan submit kepada rencana Tuhan dan submit kepada pimpinanmu. Meanwhile, lakukan berkontribusi di gereja lokal. Yes. Itu ngomongan dari orang yang pernah mengalami dan sedang mengalami. Perkataan bawahnya sedang mengalami dan pernah mengalami. Thank you. Jadi objektif ya, kita bisa lihat dari dua sisi ya kalau dari perbincangan kita ya. Oke. Nih Ren, aku mau nanya Randy nih, kalau dalam hal ini, karena dia ada di dalam gereja dan juga tahu lah ya tentang komunitas juga yang ada dalam gereja ataupun yang sedang dijangkau gitu Ren. Ini ada pertanyaan nih Ren, sejauh ini saya lihat komunitas hanya menjangkau orang-orang Kristen saja. Apakah ada komunitas menjangkau orang-orang di luar Kristen? Menurut lu gimana Ren? Ya tentunya ada dengan labelnya masing-masing. Mungkin ada yang memang fokusnya benar-benar kepada penginjilan, yang memang membuka ruang bagi
teman-teman yang memang di luar kekristenan gitu ya, itu ada gitu, dan aku rasa sah-sah saja sih ya. Cuma mungkin yang jadi catatan adalah bagaimana di dalam dialog. Biasanya kan komunitas-komunitas yang seperti ini juga kuat di apologetika ya, di dalam bagaimana satu dengan yang lain itu saling mengadu pendapatnya gitu ya. Tapi aku berharap sih kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menempatkan diri dengan cara menyampaikan yang tentunya dengan lemah lembut dan hati yang tenang gitu ya ketika berdiskusi gitu. Nah, tapi di satu sisi juga komunitas yang mungkin memang nilai-nilainya kekristenan gitu, tapi seperti misalkan Impact Makers juga membuka ruang kan bagi mereka yang belum jadi orang Kristen gitu ya, itu juga dibuka ruang. Aku rasa sih itu menjadi suatu hal yang luar biasa sih buat aku gitu, karena kan balik lagi nggak ada paksaan kan, nggak ada paksaan, ayo semua yang belum Kristen harus join loh, kan nggak gitu juga gitu ya, pasti itu berdasarkan kerinduan kemauan dari diri sendiri gitu. Dan aku tertarik untuk sedikit mungkin secara teologis ya, karena aku belakangan juga lagi nulis sebuah jurnal kecil-kecilan buat tugas kuliah gitu tentang teologi persahabatan gitu, dan hubungannya dengan pelayanan generasi gitu. Dan satu hal yang aku dapat adalah bahwa bicara tentang kehidupan anak Tuhan yang seharusnya inklusif, yang seharusnya membuka diri terhadap the others, terhadap yang lain, itu pun sebenarnya dimulai oleh Tuhan sendiri kayak gitu loh. Ya, aku suka banget satu istilah teologis yang disebut sebagai perikoresis gitu. Waduh, ini jadi sedikit kejoas-joasan ya, kepak joas-joasan gitu. Tapi aku suka banget istilah itu. Perikoresis itu digambarkan seperti trinitas yang tiga pribadi ini berbeda, tapi di dalam perbedaan itu mereka tidak terpisah satu dengan yang lain, justru di balik itu mereka saling memberi ruang dan menghidupkan satu dengan yang lain gitu. Dan ibarat seringkali digambarkan tuh seperti mereka sedang berdansa kayak gitu kan. Berdansa itu kan bergerak bersama-sama, saling melengkapi, tidak terpisahkan walaupun berbeda satu dengan yang lain gitu. Dan aku percaya kalau Tuhan aja bergerak dalam perikoresis, dan bahkan Tuhan itu memberi ruang loh buat ciptaan untuk masuk di dalam persekutuan itu. Ketika aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan kamu di dalam aku. Ya nggak sih? Itu kan jadi satu persekutuan di mana yang lain itu bisa ikut bersekutu, terhisap di dalam persekutuan tadi gitu loh. Dan aku percaya semangat yang sama harusnya juga kita miliki gitu. Siapa kita sih jadi eksklusif kalau Tuhan kita itu ternyata inklusif kayak gitu. Bahkan ketika Yesus datang ke dunia, dia bergaul bukan dengan orang-orang yang katanya saleh dan suci saja. Yesus itu friend of sinners. Yesus membuka dirinya terhadap para pendosa, pemungut cukai, perempuan berzina dan sebagainya. Tuhan menyahabati mereka dengan kasih yang inklusif, membuka diri bagi orang-orang itu. Dan gereja harusnya kayak gitu nggak sih gitu? Maksudnya kalau Tuhan aja seinklusif itu dan berani membuka dirinya terhadap yang berbeda dengan dia, kenapa kita jadi penakut, tanda kutip ya? Nggak tanda kutip, literal penakut gitu loh. Kita, aduh, nanti kalau gaulnya sama yang ini kita terpapar, nanti kita anak-anak kita jadi rusak dan sebagainya gitu. Aku percaya kalau Tuhan dengan rohnya itu ada di dalam kita, roh yang di luar, bukankah roh yang di dalam kita lebih besar daripada yang di luar itu? Justru aku percaya kita yang membawa pengaruh, bukan yang terpengaruh. Awesome. Gitu dari aku. Awesome. Thank you, Red. Mantap. Gue sih itu Nice. menarik banget ya kok ya. Nanti Diko sendiri mungkin punya pendapat loh, karena ini kan pertanyaannya adalah orang ini bertanya, sebenarnya komunitas itu kalau dilihat kan memang cuma orang Kristen aja, bahkan itu pertanyaan-pertanyaan umum ya sekarang ini ya. Kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah ada komunitas yang menjangkau orang-orang di luar Kristen dari yang lu tahu? Yang Randy tadi bilang tuh sudah bagus banget, kayaknya sudah mencakup semua jawaban dari pertanyaan ini. Tadi ya, tugas kita adalah sebenarnya kita tuh cuma buka pintu sih, ya bro.
dan nanti biar orang juga bisa masuk ke dalam komunitas yang kita punya gitu. Jadi kalau ditanya ada nggak sih? Ya ada. Ya di mana? Ya gue percaya itu di komunitas yang Tuhan sudah percayakan sama kita itu gitu. Jadi kita jangan batasi bahwa cuma hanya orang-orang Kristen yang boleh masuk. Balik lagi, kalau gue pakai case tadi di Impact Makers gitu ya, pintu gue buka sih. Ya gue pasang poster dan gue bagiin ke semua, siapa aja yang mau datang boleh datang nggak? Ya boleh aja gitu loh. Nah pernah ada satu case kemarin, kita membuat sebuah seminar kesehatan gitu ya. Nah terus memang dia tahu ini bahwa ini adalah seminar Kristen gitu. Dan ya seminar Kristen yang apa, dan dia tahu komunitas Impact Makers kan, dilihat di situ di Instagram yang datang pendeta gitu kan, ada dokter, ada pendeta gitu. Nah terus ya kita mas siapa aja mah kita welcome gitu. Dan sampai pada satu saat orang ini bilang, Bu, misalkan ini, saya ini bukan ngomong sama, kalau salah maminya si Ica, Dr. Elizabeth Subrata, Bu, saya ini bukan orang Kristen, tapi apakah saya boleh masuk ke sini dan gitu. Ya, terus si maminya Ica kontak gua kan, Nik, boleh nggak ya ini? Bilang, ya boleh banget gitu loh. Inilah tujuannya komunitas kita dibuat, biar agar dunia akan melihat ya perbuatan yang baik yang memuliakan Bapa di surga. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang, biar orang-orang itu datang sendiri dan melihat sendiri bahwa Kristen itu indah, Kristen itu is beautiful, Kristen itu bersahabat, dan Kristen itu bukan yang serem banget atau enggak gitu loh. Dan masalah mereka nanti ya terjamah atau enggak, ya balik lagi ya, tugas kita hanya membagi ya, tugas kita hanya memberikan nilai dan value, sisanya biar Roh Kudus sendiri yang bekerja gitu loh. Ya kan. Ya itu aja sih dari gua. Kalau ditanya ada atau enggak, ya memang seharusnya memang komunitas yang kita buat, yang kita punya ini adalah yang harusnya menjangkau gitu loh untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jadi jangan terlalu fokus juga sama orang-orang Kristen. Justru yang di dalam sini kita equip dan kita ajarin mereka bagaimana cara kita bisa menjangkau yang mereka yang belum kenal Tuhan ini. That's my answer. Ya, hopefully it's answer ya. Ya, gue punya kata-kata Nicholas tadi ya, bahwa seharusnya komunitas kita itu setiap apa yang kita bagikan itu juga berlaku juga buat teman-teman kita yang belum mengenal Kristus gitu. Justru dari apa yang kita bagiin itu bisa jadi daya tarik ya. Mereka mau belajar bareng-bareng. Gitu kan, melihat pribadi Kristus dalam diri kita. Sorry, gue tambah dikit lagi. Yes, karena gue pasang poster contoh ya. Gue pasang poster waktu itu pernah mental health issue. Dan gue memang panggil dokter spesialis kejiwaan. Dan gue kan nggak tulis dokter ini adalah komunitas gereja, nggak. Gue cuma taruh Impact Makers. Gue taruh di situ ada tulisan-tulisan, misalnya intinya bahwa kalau ada yang mengalami kenaan gangguan mental, silakan datang dan pengen belajar depresi, stress, anxiety, itu kan umum. Tapi pas mereka masuk, well, you have to follow the house rules. Karena di situ gue mulai dengan doa, di situ kita pakai ayat firman Tuhan, dan di situ kita mendoakan buat mereka yang lagi stress dan anxiety. We never know loh. Hanya dalam one moment aja, ya hanya dalam 1 jam, 2 jam, kita nggak tahu bahwa orang ini juga bisa dijamah Tuhan. Dan gue percaya banget Tuhan itu bisa bekerja hanya dalam 1 momen. Jadi tugas kita ya, you open the door, let the people in. Biar mereka duduk, ya udah, lakukan bagianmu, sisanya biar Tuhan yang bekerja gitu loh. Ya, I think that's my answer ya. Thank you. Very good. Mas Chris punya perspektif beda nggak Mas Chris tentang hal ini? Karena ya kita living in community juga kan sebetulnya kan. Gimana Om Chris? Apakah ada komunitas yang menjangkau atau menjangkau orang-orang dari siang mikro ya, dari siang mikro. Tadi kan makro kan sebagai komunitas dan organisasi gitu kan. Itu lebih kepada orang yang telah tadi kan mendapatkan diperlengkapi tadi in-house, diperlengkapi tadi kan, kemudian bagaimana dia berdampak as a personal gitu kan kepada komunitas yang lain di luar gerejanya gitu kan. Nah, dalam beberapa tahun yang lalu itu kan aku cukup aktif lah di motor, walaupun tidak ikut gengnya atau tidak ikut organisasinya, tapi beberapa kali kalau ada riding gue ikut gitu kan. Dan kemudian juga banyak menghabiskan waktu di bengkel. Dan jelas itu pasti isinya ya macam-macam gitu kan. Nah, menariknya adalah bahwa di situ kan kita bawa tadi ketika Pastor Niko bilang kan bahwa kita ini nebarin garam gitu kan. Nebarin garam. Nah, disitulah kita perannya di situ kan. Bagaimana komunitas kita, di mana kita dikomunitaskan atau ditanam tadi berdampak dalam diri kita. Ketika kita juga berdampak bagi orang lain, dan kita itu menjadi etalase bagi Tuhan gitu kan. Ketika Mazmur mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dari mana orang-orang kawan-kawan kita yang belum mengenal Tuhan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan kita? Dari diri kita.
dari diri kita. Biarlah mereka melihat kita dan merasakan kita betapa baiknya Tuhan itu dan berbeda dengan oh ternyata begitu ya. Itu yang kurasakan. Karena walaupun ini kawan-kawan yang walaupun aku lama nggak sering main ke bengkel juga, itu kalau motorku ada apa-apa, tuh aku telepon mekaniknya gitu kan. Dia datang dan kemudian nggak mau dibayar karena dari dulu aku juga ngajarin begitu gitu kan, segala macam aku ngajarin bagaimana aku hidup, aku bilang ke mereka gitu kan, kalau lagi apaan segala macam sering bayarin itu kan, aku bilang Tuhan yang bayar, aku selalu begitu, Tuhan yang bayar, udah santai aja kayak gitu. Dan juga ketika bengkelin juga nggak nawar gitu kan, Mas ini segini, ya udah kalau emang itu harga terbaik ya silahkan gitu kan, karena ya udahlah berkat Tuhan ini gitu kan. Nah itu dibawa oleh dia loh. Aku nggak pernah menyangka itu apa ya dia hidupi gitu kan. Ketika kemarin tak kasih ongkos dan segala macam, gue ada vitamin mau bagi segala macam, dia bilang, "Olah, santai Mas Kris." Kan Mas Kris yang dulu mengajarin, nggak semuanya harus dihitung dengan uang gitu. Kan semuanya Tuhan yang ngatur. Dia ngomong gitu loh. Jadi itu terserah Tuhan ya kan. Kita udah buka pintu dan biarlah kayak ini Paulus yang nanam, Apolos yang menyiram, ntar orang lain juga yang akan menuai gitu kan. Dan ini memang terjadi karena aku dengar laporan beberapa gitu kan dari kawan-kawan gue yang dulu banget itu dengan modelku yang hidup ya insya Allah lah gitu ya, sesuai dengan iman Kristenan gitu kan, dilihat gitu kan. Aku dengar itu beberapa terima Tuhan gitu kan. Wow. Itu udah lah itu bagi saya. Bagaimana kita jadi garam itu tadi ditaburin, kita disebarkan lagi, nggak di tembok gereja tadi itu. Setelah ikut Impact Makers, lu beneran jadi Impact Makers nggak di luar sana? Itu justru itu dan perlu banyak banget orang-orang yang Impact Makers tadi dengan apapun gayanya dan namanya benar-benar nggak hanya sekedar semboyan, tapi keluar dari meeting, keluar dari Zoom meeting, keluar dari training, keluar dari komunitas, amin, doa, amin gitu kan. Itu benar-benar keluar dan bawa impact keluar sana. Itu. That's nice. Yes. Itu aja. Wah, gila. Ini gak kerasa loh. Ini udah 2 jam kita ngobrol. Ngomongin itu semua. Dan yang apa ya, yang kita kan tema kita hari ini adalah tentang community beyond boundaries gitu kan ya. Sudah 1 jam. So, it's community beyond boundaries yang artinya gini, kita tuh punya komunitas yang gak cuma sekedar ada satu tempat aja, tapi juga ada bukan cuma satu daerah aja, bukan cuma satu pulau, lintas negara bahkan, yang Nico udah buat saat ini ya, buat makers gitu kan ya bro ya. So, kalau boleh saya kasih kesimpulan dari apa yang kita bicarain. So, hopefully ini bisa inspire banyak orang untuk bukan cuma sekedar dia ada dalam gereja, tapi God of the Church to be ecclesia gitu loh, untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang gitu loh di luar gereja. Apa yang lu bisa simpulkan dari apa yang kita bicarakan hari ini? Oke. Ya, tadi kan gue nyimpulin deh dari setiap pertanyaan yang dibagi juga ya, yang ditanyakan tadi juga. Betul. Bahwa ya kita ini ditempatkan Tuhan itu kan di sebuah komunitas, itu gue percaya banget gak pernah satu kebetulan gitu ya. Dari banyak banget rumah, banyak banget tempat, tapi kenapa sih Tuhan kok bisa bawa kita ke satu tempat itu? Dan gue percaya banget karena memang Tuhan yang menuntun kita di situ gitu, ya kan? Dan gue percaya banget kalau memang Tuhan yang nuntun, Tuhan pasti bisa membawa kita dalam satu pertumbuhan di situ gitu loh ya. Nah, balik lagi dari pribadinya kita juga, bahwa kalau memang kita percaya memang Tuhan sudah menuntun, dan biarlah izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita melalui komunitas itu sendiri gitu loh. So, buat teman-teman yang sekarang mungkin yang ikut di dalam acara ini, teman-teman maaf ya, if I have to say this, mungkin teman-teman ngelihat rumput tetangga mungkin lebih hijau, teman-teman mungkin sedang melihat bahwa komunitas saya ini lagi mampet, komunitas saya ini lagi nggak bertumbuh, kayak lagi males gitu kan, lagi susah banget maksudnya gitu. Dan I pray that teman-teman hari ini jangan putus asa gitu. Tapi aku berdoa biar kiranya teman-teman hari-hari ini juga bisa disegarkan kembali ya sama Roh Kudus, biar api itu bisa bangkit dan bisa semangat lagi gitu. Kita juga sudah bahas
kalau teman-teman mengalami kesulitan, cobalah diskusikan dengan dengan pemimpin teman-teman semua, tukar pikiran. Jadi jangan marah dulu, jangan kecewa, jangan bete dulu, tapi belajarlah untuk berkomunikasi. Jangan langsung emosi, gitu. Oh, pokoknya gue nggak suka di sini, gue mau buat komunitas aja. Karena itu sudah, maaf ya, itu sudah mulai pride kita kembali gitu loh. Kecuali memang kalau Tuhan memang sudah mengutus kita untuk membuat sebuah komunitas, that is fine. Tapi kalau belum, dan itu tahan dulu. Tadi Bro Chris bilang bagus banget itu, bahwa kita nggak boleh pakai emosi gitu loh. Karena kita percaya tepat pada waktunya, ya, kalaupun memang Tuhan mengizinkan segala sesuatu ini memang harus terjadi, itu pasti akan terjadi. Jadi kalau teman-teman melihat komunitas teman-teman itu sekarang lagi susah, jangan pergi dulu deh. Coba pikirin komunitas ini yang teman-teman sudah ada lama di sini, bagaimana cara memperbaiki, gimana cara teman-teman berkontribusi, put extra effort, ya, bagaimana cara teman-teman bisa memperindah rumah ini, ya. Dan I believe there's nothing impossible for God gitu. Asal kita memang menaruh hati, ya kan, menaruh effort kita, I believe itu akan jadi gitu, ya kan, bersama dengan Tuhan. Lalu teman-teman juga buka hati dan buka pikiran, jangan malu, jangan takut buat belajar sama komunitas yang lain. Boleh nggak? Boleh banget. Ya, justru kemampuan kita ini kan terbatas, ide kita juga terbatas gitu kan. Justru kita perlu bersinergi gitu loh. Like di Pijar TV, I'm so excited waktu aku ngobrol sama Joe dan juga Erika gitu ya. Wah, ini luar biasa banget. Jadi makin mereka ngomong tentang media, tentang kamera, tentang apa, jadi wah, jadi kepengen banget ya one day mungkin in my ministry ada media ministry gitu kan. Jadi terinspirasi gitu, ya kan. Ngelihat juga Randy punya master plan youth gitu kan, ada acara, ada seminar, one day mungkin kita bisa buat seminar-seminar. Jadi kita bisa belajar gitu, ya kan, dan bisa kita terapkan di dalam kita punya ministry gitu ya. Jadi buka pikiran, buka hati, jangan takut gitu loh untuk belajar juga. Ya, lastly, ini my humble advice buat teman-teman semua, ya, segala sesuatu yang mau kita lakukan bawa ke Tuhan dulu, ya kan. Put everything in God first. Jangan emosi, jangan karena merasa kecewa, sakit hati terus teman-teman jalan, enggak. Ya, tenangkan hati. Kalau teman-teman sedang mengalami lagi capek, lagi putus, lagi apa istilahnya, lagi patah semangat segala macam, tenangin hati, jangan emosi. Ya, kembali ke Tuhan, tanya Tuhan dulu biar Tuhan menyelidiki hati kita. Lalu Tuhan akan tuntun. I believe Tuhan akan tuntun setiap kita. Ya, I think that's all sih, Bro Joe. Ya, that's my thank you. Thank you, Bro Nico. Bro Chris, apa yang mau sampaikan di kesimpulan kita? Kurasa ini fokusnya kepada tadi orang-orang yang pengen keluar dari komunitasnya. Iya. Mungkin komunitasnya tidak berdampak gitu kan segala macam. So saya hanya tutup dengan cerita Nehemia. Cerita Nehemia keren. Ada dua hal yang dua saja. Ada banyak sih, tapi dua hal saja. Gue kagum dengan Nehemia dan Ezra. Kesulitan yang banyak gitu kan dihadapi Nehemia dan Ezra. Tetapi yang dilakukan apa? Stay on the wall. Dan di situ dia tetap bangun temboknya dengan segala kewaspadaan. Dia kerahkan semua dayanya dia untuk stay on the wall. Di saat itu banyak orang pengen kembali ke Babilonia. Karena mereka ketika lihat, waduh, kupikirnya Yerusalem akan keren banget ya. Ternyata kayaknya lebih keren Babilonia gitu segala macamnya. Dan kemudian wah, pengen balik ke komunitas yang lama gitu kan, udah nggak pakai Kristen-Kristenan segala macamnya. No. Di situ Nehemia bilang stay on the wall. Di tangan kanan dia pegang pedang, di tangan kiri dia pegang cangkul dan segala macamnya. Itu keren banget. Yang kedua lakukan adalah look around. Di Nehemia 8 dikatakan bahwa itu ada nama-nama orang, ada di sebelah itu nama orang yang berbaris tuh kan. Di sebelah Matika ada ini, sebelah ini, di sebelah kanannya, di belakangnya. Look around. Karena aku rasa dalam komunitasmu, ketika Tuhan kasih sesuatu buatmu, itu nggak hanya lo seorang. Karena ini kerjaan nggak sendiri. Ketika Tuhan suruh bilang ada suatu keresahan dalam dirimu untuk membuat sesuatu yang harus didandanin nih temboknya, my community, my church. Dan kurasa pastinya bukan lo seorang, karena tuh gereja punya Tuhan. Bukan lo seorang, cari tahu, lihat sekelilingmu. Ada nggak yang punya keresahan yang sama? Dan cari tahu mereka bisa berkontribusi di mana dalam proyek untuk membangun komunitas lebih baik lagi. Itu keren. So
stay on the wall, and look around your community. Ada di sana Tuhan udah siapin. Wow. Ya buat kamu semua yang dengar acara Sare Menyapa hari ini menurut gue sih luar biasa banget ya. Justru kita diingetin bahwa komunitas itu penting untuk kita bertumbuh. Dan Nicholas tadi waktu di awal pertemuan kita dia sempat share gini, sebelum kamu mencari komunitas di luar gereja, pastikan bahwa kamu tertanam di gereja lokal kamu dan kamu ikut membangun. Tadi yang Om Kus juga tadi ingetin, ikut membangun di dalam rumah kamu itu sendiri. Dan kalau ada kesalahan atau kekurangan, ikut perbaiki rumah kamu, gitu ya. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh belajar di luar. So, itu menambah wawasan kamu, menambah pertemanan kamu, menambah network kamu. So, itu adalah hal yang baik yang kita bisa pelajari sama-sama di Selasa Berbagi kita pada sore hari. Dan buat kamu semua, teman-teman yang lagi ikutin acara ini, mungkin kamu pengen tahu lebih lagi soal komunitas Impact Makers ini, kamu bisa mampir ke Instagramnya. Bro Nicholas mungkin boleh share Instagramnya Impact Makers, boleh silakan. Iya, oke. Teman-teman yang menyaksikan ini, I'm so passionate sama anak-anak muda ya, generasi muda gitu. Karena memang kita kan pengen forever young ya, kayak gitu kan. Semakin kita gaul sama anak muda, kayaknya kita semakin muda gitu. So buat teman-teman yang pengen ikutan atau pengen tahu tentang Impact Makers, kita kumpul setiap 2 minggu sekali di hari Minggu jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman bisa lihat di @impactmakers.co ya, impactmakers.co. Dan kalaupun mungkin teman-teman pengen tukar pikiran, pengen diskusi tentang komunitas gitu, silakan DM aku nggak apa-apa di Instagram gitu ya. So kita bisa kumpul, juga kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. I've been helping a lot juga beberapa komunitas tukar pikiran gitu. Dan I'm willing to help gitu loh. Kenapa enggak? Karena ya kalau kerajaan Tuhan semakin diperbesar ya, itu sudah seneng banget. That's the happiness in my life actually. Yes. Yeah. Thank you guys. Thank you bro. Thank you Nico. Thank you bro. Dan juga buat teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan tentang topik hari ini, bisa hubungi Pijar TV via sosial media kita di Facebook ya, ataupun juga lewat WhatsApp. Dan pastinya ada tim respon Pijar TV yang senantiasa standby untuk melayani teman-teman semua. Jadi kita semua hadir di sini dan kita juga punya Pak Ko Harun yang lagi standby juga di GoPlay, yang nonton kita di GoPlay. Halo Ko Harun, apa kabar? So, thank you banget buat supportnya sudah kita support kita. Iya. Support kita di GoPlay saat ini. Ngeri. Iya. Ada Ko Harun ya, ada Ko Harun. Aduh ngeri ada Ko Harun. Aduh. Oke. Thank you guys. Thank you Om Chris. Thank you juga Bro Nicholas untuk kita selalu bicara di Selasa Berbagi dan kita selalu coba untuk memberkati teman-teman semua ya. Dan pastinya kembali lagi minggu depan di acara Selasa Berbagi setiap hari Selasa jam 5.15 waktu Indonesia Barat. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. Salam terang bagi Indonesia. God bless.